Gimana kabarnya hari ini? Baik, hari ini kita akan belajar tentang penerapan volume tabur. Tujuan belajar kita hari ini, mungkin ada salah satu yang bisa dibacakan. Oke, silakan Rafid. Tujuan pembelajaran. Peserta didik dapat menerapkan perhitungan volume tabung dalam memecahkan masalah praktis kehidupan sehari-hari. Ya, manfaat pembelajaran kita hari ini ada juga salah satu yang bisa dibacakan. Kemudian ya, oke Rafid. Manfaatnya, siswa melihat bahwa rumus matematika volume tabung bukan hanya teori di buku, melainkan alat yang digunakan untuk memecahkan masalah praktis sehari-hari seperti mengisi udara pada pagi. Oke. Baik, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita hari ini, ada yang masih ingat sebelumnya kita sudah mempelajari apa aja? Ya, mungkin ada salah satu yang bisa memastikan biar lebih jelas. Oke, ini kan apa aja yang sudah kamu pelajari? Diameter lingkaran, jari-jari lingkaran, luas lingkaran, sama volume tabung. Oke, masih ingat ya untuk cara ukur diameter gimana, rumus volume tabungnya juga gimana. Nah, itu nanti akan kita gunakan dalam pembelajaran kita hari ini untuk menggunakan volume tabung dalam penerapan kehidupan sehari-hari. Khususnya nanti kita akan praktek menghitung seberapa banyak pompa yang kita gerakkan untuk memompa ban dari kempes sampai penuh. Itu ya, nanti kita praktek berkelompok. Silakan kalian amati gambar sepeda di depan ini. Bentuk geometri apa saja yang kalian temukan dari gambar di depan? Lingkaran, Pak. Lingkaran dimulai dari mana, Sur? Lubang. Ada lagi? Tabung. Dari mana tabung, Inara? Dari pompanya ya. Terus ada lagi satu. Ada yang menemukan lagi? Apa? Len? Apa? Segitiga. Dari mana ya, Sur? Dari mana? Dari rangkanya ya. Oke ya. Nah, di sini kita bisa mengilustrasikan bahwa ban itu bentuknya lingkaran ya. Kalau dipandang dari dua dimensi. Terus ada juga ini namanya torus ya. Kalau lingkaran dalam bangun ruang itu namanya torus jika tabungnya dilengkungkan membentuk lingkaran. Ya. Selanjutnya ada tabung ya, yang berasal dari pompa tadi. Ya. Oke, selanjutnya pernah nggak kalian ketika pompa ban itu kalian hitung berapa banyak gerakan kalian sehingga pompanya sehingga bannya penuh? Yang pernah ada yang enggak. Nah, itu sebenarnya kalau dikaitkan dalam pembelajaran matematika kita bisa menghitung. Tapi ini hanya perkiraan saja ya, enggak yang pasti karena banyak yang mempengaruhi. Selain perhitungan matematika, ada beberapa hal yang mempengaruhi banyaknya gerakan memompa ban. Ya, nanti kita akan praktekkan. Silakan membentuk satu. Di satunya satu ukur kepalanya ini dari sini sampai sini. Itu di duanya. Tugas prakteknya tadi sudah selesai semua kan? Sudah. Kemudian kita akan presentasi perwakilan kelompok saja. Kita undi menggunakan ini ya, spinner ya. Oke, kita undi siapa kelompok yang akan maju lagi. Tapi siapapun pasti sudah siap kan? Ya. Kita cek. Siapa yang akan maju? Kelompok tiga. Oke, tepuk tangan buat kelompok tiga. Nah, kami ingin mempresentasikan proyek kami
kuadrat dikali R dikali R kuadrat. Jadi inilah hasil dari volume. Pompa ban sepeda juga diperlukan untuk mencari volume pompa, yaitu rumusnya adalah I kuadrat kali R. Hasilnya adalah 514,6. Selanjutnya kita mencari jumlah gerakan pompa. Jadi untuk mencari jumlah gerakan pompa kita adalah volume dibagi dengan volume pompa. Nah, jadi hasil akhirnya untuk memompakan hingga keluar memerlukan Bukan berapa? 5 kali gerakan pompa. Baik, itu tadi presentasi dari proyek kami dan penjelasannya mungkin ada yang kurang dan mohon bisa dipahami. Baik, ada yang ingin bertanya? Silakan. Kondisi. Kenalan namanya dulu. Perkenalkan, nama saya Ajina Sia. Saya ingin bertanya untuk presentasinya sudah bagus, lengkap, jelas. Jadi kondisi awal saat mengukur ketebalan ban, apakah dalam kondisi kempes atau penuh? Baik, saya ingin menjawab. Untuk mengukur ketebalan ban, maka kondisi awal ban itu harus terisi penuh ya. Soalnya kalau misalnya dalam keadaan kempes, maka ukuran ketebalannya akan lebih tipis dan nanti perhitungannya akan kurang akurat. Baik, ada yang ingin bertanya lagi? Silahkan. Karena masih ada permasalahan Tanya apa? Apa yang mau ditanyakan? saya ingin bertanya apakah perhitungan itu menjamin ban tersebut? Baik, ini hanya perkiraan saja ya. Soalnya untuk menghitung jumlah pompaan ban, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan, seperti tekanan udaranya dan ada perhitungan lainnya lagi. Dan ini hanya perkiraan kami saja. Oke, terima kasih. Kami tutup presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Baik, kita sudah sampai di pelajaran terakhir. Sebelum kita tutup, mari kita simpulkan bersama-sama. Kali ini kita tadi sudah mempelajari apa saja. Yang pertama, sudah bisa apa saja tadi yang sudah kita praktekkan dari ini tadi? Bisa ngikut dan sampai terbang, apa lagi? Ya, kalau tabung, tinggi pompa, apa lagi yang terakhir? Begitu, banyaknya jumlah gerakan pompa yang dibutuhkan untuk melakukan sampai penuh. Oke ya. Oke, selanjutnya silakan ambil HP kalian masing-masing buat kita refleksi. Oke, baik, untuk refleksi silakan kalian scan barcode-nya. Nanti kalian tulis bagaimana perasaan kalian hari ini setelah mengikuti pelajaran hari ini. Ada menyertakan foto selfie kalian juga. Ya. Silakan di scan. Sudah? Kalau sudah dikirim ya. Oke, terima kasih atas refleksinya ya. Nanti Pak Halim akan coba baca satu persatu untuk perbaikan di pertemuan selanjutnya. Oke, mungkin pertemuan hari ini cukup sampai di sini. Apabila ada kurang lebihnya, paling mohon maaf.